Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan demokrasi. Perkenalkan, nama saya Anggi Zulaika Harahap. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Materi pengertian demokrasi akan dijelaskan oleh Alpia Suti. Materi aplikasi UUD 1945 akan dijelaskan oleh Nabila Kansakonita. Materi penerapan Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh Amalia Putri. Dan yang terakhir, kesimpulan akan dijelaskan oleh Salwa Zafira. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi pertama Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia, mengatur struktur dan fungsi pemerintahan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dasar negara. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, negara kesatuan, yang ketiga, demokrasi, dan yang keempat, keadilan sosial. Pengertian tentang demokrasi. Menurut etimologi, demokrasi berawal pada bahasa Yunani, yakni demos, artinya rakyat. Sedangkan kratos atau kretein artinya pemerintah atau kekuasaan. Maka demos kratos artinya pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan pendapat sebagian ahli pada The Advanced Learning Dictionary of Current English, Homeby et al. 1988, demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahan di mana seluruh masyarakat dewasa berbagi melalui perwakilan terpilihnya. Negara dengan pemerintah yang memotivasi dan mengizinkan hak kewarganegaraan, semacam bebas berkata, beragama, berpendapat, dan bersosialisasi, penegakan hukum, aturan mayoritas, disertai penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Masyarakat didukung ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara secara setara. Menurut deskripsi di atas, maka demokrasi mengacu pada pola hidup bernegara atau bermasyarakat, di mana masyarakat dewasa berperan serta di dalam pemerintahan dengan wakilnya yang telah terpilih. Pemerintah yang membujuk dan jaminan bebas bicara, memeluk agama, berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi supremasi hukum. Keberadaan pemerintah sebagian besar yang menghargai hak-hak kelompok minoritas dan komunitas warganya, memperlakukan satu sama lain dengan sama. Aplikasi Undang-Undang 1945. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penjabarannya dapat Anda tuliskan di halaman ini. Hal tersebut menjadi kesimpulan penelitian ini dilakukan. Penerapan UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Penerapannya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum pasal 1 ayat 3. Contoh, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Misalnya, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Pasal 4, 5, 20, 24, dan 25A. Contoh, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan MK. Hal ini mencegah kekuasaan terpusat di satu tangan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28J. Contoh, warga negara memiliki hak atas kebebasan berpendapat, hak hidup, hak pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Pasal 18. Contoh, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di wilayahnya.
Yang kelima, pemilihan umum, pasal 22E. Contohnya itu seperti pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun kesimpulan dari materi kami, yang pertama, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis. UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia yang bersifat mengikat dan berisi aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Yang kedua, sejarah pembentukan. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai UUD sementara untuk mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Pembentukannya melalui perdebatan di Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang ketiga, dinamika pelaksanaan. Pelaksanaan UUD 1945 telah mengalami dinamika sepanjang sejarah, termasuk penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Masa reformasi membawa perubahan signifikan dengan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali antara 1999 sampai 2002 untuk menyempurnakan aturan dasar dan meningkatkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, dan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Yang kelima, tantangan dan pelajaran. Pelaksanaan UUD 1945 masih menghadapi tantangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk memahami, memaknai, dan mengaplikasikan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. DPR dan pemerintah lagi ngebut membahas revisi Undang-Undang TNI nih. Kenapa sih kita harus peduli dan memang apa sih dampaknya buat warga biasa kayak kita? Presiden Prabowo mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR diprioritaskan tahun ini. Padahal sebelumnya pembahasan itu nggak masuk daftar prioritas DPR tahun 2025 ini. Nggak tanggung-tanggung. Pembahasannya ditargetkan selesai 21 Maret sebelum DPR reses. Salah satu hal yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI adalah pelibatan TNI aktif yang semakin luas di jabatan-jabatan sipil, yang menurut para ahli bisa mengganggu tatanan sosial. Dalam revisi Undang-Undang TNI, tugas TNI dalam operasi militer selain perang ditambah dari yang tadinya 14 menjadi 17. Jumlah kementerian lembaga yang bisa menampung TNI aktif juga bertambah dari yang tadinya 10 menjadi 15. Kehadiran militer di lapangan dikhawatirkan membuat masyarakat sipil mundur karena mereka cenderung takut menghadapi TNI, kata peneliti. Misalnya nih, yang paling jelas gitu ya, keterlibatan TNI dalam PSN di Rempang Eco City itu kan berdampak kekerasan terhadap warga sipil. Kemudian di Merauke gitu ya, yang tanah rakyat dirampas, dan yang paling penting sebenarnya orang nggak sadar adalah ini memang pelan-pelan menggerus demokrasi. Pelibatan militer yang lebih luas lagi juga dikhawatirkan merusak sistem di kementerian lembaga terkait. Masyarakat sipil atau ASN ya, PNS itu kan dia sudah meniti karir dari bawah ya, jenjang karir jelas di birokrasi. Terus tiba-tiba banyak sekali TNI dideploy di sana, di BKO kan di sipil dan dimasuki masuk kepada jabatan-jabatan sipil. Ini kan demoralisasi terjadi. Ya mohon maaf, mereka mungkin tahu manajemen di tentara, tapi manajemen birokrasi sipil adalah kebijakan publik kan sangat berbeda karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa militer itu jelek gitu, mereka kapabel bertempur, mereka kapabel berpikir tentang pertahanan negara ini, tetapi mereka tidak kapabel untuk berpikir dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sipil. Dan selama 25 tahun ini kita akui orang-orang sipil ini bekerja jauh lebih
hebat daripada tentara gitu. Undang-Undang TNI nomor 34 yang disahkan pada 2004 lalu sudah mengatur tentang keterlibatan TNI di ranah sipil. Data dari Babinkum TNI mengungkap pada 2023 ada 2.500 prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di Indonesia. Hussein dari Imparsial menyebut pelibatan TNI semakin terang sekali di era pemerintahan Joko Widodo, bahkan di kementerian lembaga yang tidak tercantum dalam Undang-Undang TNI. Dan itu diteruskan di era Prabowo yang diprediksi akan semakin meluas lewat revisi Undang-Undang TNI ini. Made, peneliti ISEAS, menduga hal ini terjadi karena pemerintahan yang sekarang tidak terlalu percaya dengan politisi dan birokrasi sipil. Apalagi Presiden memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI. Hal-hal itulah yang membuat banyak pihak khawatir revisi undang-undang ini akan mengembalikan dui fungsi TNI, seperti saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan menjaga supremasi sipil. Dan revisi Undang-Undang TNI justru disebut akan membatasi kembalinya dui fungsi TNI. Kalau kamu termasuk tim yang setuju atau menentang revisi Undang-Undang TNI?